Kunaon arkan teh sok sok marah-marah sok teriak. Lalu ya? Ya, nggak boleh malu atuh. Ulah izin kapan me arkana pinter ame ka surga keteh. Cik sok kunaon. Lamun arkan jujur berarti arkan teh pinter jagoan 100. Kunaon sok marah-marah teh? Ya, nyari ayo sakola mah harus berani, kudu berani atuh ege sakola mah. Kunaon sok marah-marah teh? Cik sok kunaon sok marah-marah teh? Cik sok nyarios maknya tuh nyarios wae. Kudu nyarios terus sakola mah pinter. Kunaon sok marah-marah teh? Nyarios. Kunaon? Cik sok kunaon sok marah-marah teh? Ulah kitu bau. Tuh tinggal jika teman-teman mau ditaros ku ibu guru teh kedah ngajawab. Kunaon cenah? Kunaon? Sing tarik atuh. Saha nu bangorna? Ibu saha? Ibu Arkan. Tah, kemak kieu ya, kuping ke kasep soleh pinter. Ibu, sawur ibu guru ulah marah-marah gitu disih teu ka surga gitu nya. Da Arkan teh di sakola mah pinter, mohon. Sip. Oke? Bade nyaros ka ibu? Oke, sip. Pulang. Dianterin sama ibunya pulang.
menunggu sebentar. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain datang, mohon izin saya ini kebetulan memang ada tugas dari program yang sedang saya laksanakan, di mana saya harus berbagi pengalaman terkait materi yang saat ini sedang saya aku, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon izin ibu-ibu, nanti kalau memang sekiranya peserta lain sudah datang bisa di-cut dulu ya, nggak apa-apa. Ibu nggak boleh sungkan, aduh karena saya sedang ngobrol, nggak apa-apa. Ibu kita mulai, kita berhenti aja, nggak apa-apa ya. Baik, sebelum acara dimulai boleh kita berdiri dulu sebentar, kita laksanakan dulu ice breaking ya, biar nggak terlalu pegel. Biasanya ice breaking dilaksanakan di tengah-tengah acara pertemuan KKY, karena sekarang baru mau mulai kegiatan, kita coba ice breaking dulu ya. Nah, menit tegang-tegang sih pada dia ujian. Baik, ibu, saya punya permainan. Yang pertama, kalau saya bilang patung pancoran, ibu tolong bisa, ibu tahu patung pancoran? Gimana coba kira-kira? Oke ya, kalau saya bilang patung pancoran, sip. Yang kedua, kalau saya bilang waktu setopan, ibu-ibu klik, tapi harus berhadapan. Nah, cari temannya, pokoknya harus berhadapan dua. Kalau miss di sini tiga, lari, cari temannya lari. Ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya bilang bunga matahari, cari temennya empat. Satu, dua, kita pakai tiga. Apa mau ketiga? Kalau mau tiga, mau empat. Tiga. Kalau mau tiga berarti saya ganti. Satu, patung pancoran. Yang kedua, berhadapan boleh. Yang ketiga jangan bunga matahari boleh. Oh, yang ketiga persoalan yang tiga ya, merah kuning hijau. Yang kedua kita ganti apa? Ayo coba. Naik motor boleh. Yang kedua naik motor ganti boleh. Kalau naik motor boncengan berarti tidak berhadapan. Nah, gitu. Ya, oke. Patung pancoran, naik motor. Yang ketiga baru lampu sopan. Lampu sopan kan 3 orang. Itu berarti ada yang bawah. Yang paling bawah jongkok. Nah itu. Kan nggak boleh sama. Nah, nih. Flip kan. Oke, siap. Satu, patung pancoran, naik motor, lampu merah, flip. Kita sepakati nanti yang tidak kebagian mau disuruh apa? Yang tidak kelas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ada. Nanti ada 2 orang yang kebagian. Oke, siap. Ayun teman-teman. Siap, konsentrasi. Patung pancoran. Lampu sepapan. Ayo, pada cari temannya. Ayo, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ini dua. Ayun. 2A. Antosan gelap. Kita cari lagi peserta lainnya. Siap, berarti sekarang dijagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada lebih dari 2. Oke, siap. Tolong pada mingguan ya. Oke, siap. Patung pancoran.
30 menit berapa? Cukup, oke. Kalau ada yang mau ke toilet, monggo silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Heni Hermawati, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari PK Angkatan Kota Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dengan kalimat pengantin. Coba, sejauh mana pemahaman Anda tentang disiplin positif? Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar kata kalimat ini? Ini yang dari penggerak mungkin sudah dibahas ya. Waalaikumsalam. Maka Ibu Widi saya akan disampaikan. Ini dari Joikin Sekolah Penggerak mungkin sudah pernah mendengar tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar? Sudah. Coba saya bantu. Silakan Ibu mau menyampaikan dari ini mau yang mana? Mau motivasi, mau penghargaan, mau posisi kontrol, kebutuhan, silakan. Mau yang mana? Silakan bebas. Boleh. Banyak. Yang paling saya ambil yang keyakinan kelas ya. Itu biasanya di awal tahun ajaran, biasanya kita guru dan anak-anak yang ada di kelas kita tuh kumpul bareng, terus nanti kita bikin membuat kesepakatan yang akan dijadikan untuk selama satu tahun itu apa nih gitu ya. Contoh misalnya kalau di kelas saya gitu ya, kita sepakat yuk yang jadi leader kalau misalnya selama 1 minggu tidak datang terlambat, dia akan dapat star. Semuanya setuju enggak? Nanti dia ada yang bilang aku nggak setuju. Kenapa? Kan memang harusnya nggak usah terlambat kalau datang ke sekolah. Nah ada yang kayak gitu. Jadi nanti biasanya kalau kita udah beberapa poin, kalau misalnya udah ada nih poin-poinnya, yang angkatan saya yang tahun ini saya akan minta anak-anak untuk cap pakai tangan, pakai cap sebagai salah satu apa ya, ini sah dan sudah disetujui oleh semua anak-anak. Jadi anak-anak mereka pakai cap kuning ditempel ke karton, ya nanti kita gunting sampai dibentuknya bentuknya seperti matahari, bukan matahari. Terus tangan-tangan anaknya akan jadi sinarnya, dan itu keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu dipajang di kelas. Nah biasanya bagaimana? Jadi mataharinya kan besar, saya bikin awan-awan kecil di sekelilingnya. Nah disitu saya tulisin kalau misalnya anak itu suka pukul-pukul atau tendang-tendang, kalian setuju kan nih kalau anak yang seperti ini kita caranya ambil samping. Setuju sih, kenapa nggak 2 bagian anak? Saya bilang 1 aja cukup. Nah itu jadi ada beberapa awan sebagai poin-poin dari kesepakatan yang itu, dan itu sudah dicap setuju oleh anak-anak melalui cat tangan mereka yang dari sinar mataharinya gitu. Jadi di setiap awal pelajaran saya pasti akan saya melakukan kesepakatan seperti itu. Sip applause buat teman kita. Betul sekali ya, yang disampaikan oleh teman kita dari TK Joikin itu sudah sempurna. Kenapa sempurna? Kalau menurut pribadi saya, 1, keyakinan kelas dibuat di awal tahun. Jadi anak itu ketika menginjakkan kaki di Joikin itu sudah langsung membuat kesepakatan. Yang kedua, anak itu akan bertanggung jawab karena dia sudah menyesatkan istilahnya ya. Ya, anak akan lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan yang mereka buat. Itu sudah langsung melakukan, terus bikin stempel ya bagus, terus ada evaluasinya di akhir, apakah kesepakatan ini sudah tercapai oleh anak tersebut atau belum. Oke, sip, betul. Nah tetapi itu kesepakatan kelas di awal yang kita laksanakan, kita juga tidak boleh lupa ya Nis ya, setiap hari disampaikan lagi. Nah iya, jadi kesepakatan kelas itu selain tadi di awal, kita juga harus menyampaikan kesepakatan
sebelum kegiatan belajar dimulai. Tentunya kesepakatan anak pun nggak perlu yang ribet-ribet ya. Kayak tadi nggak boleh terlambat, mungkin menyimpan barang di tempatnya atau setelah digunakan, memakai seragam dan yang lain-lain. Oke, terima kasih untuk TK Jogja. Yang lainnya ada teman-teman yang akan menyampaikan, berbagi. Siapa lagi yang akan berbagi dari pertanyaan ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut Miss. Nih, budaya positif. Budaya positif ini kalau dari tahapan baja akan muncul pembiasaan positif atau yang disebut dengan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran seorang guru di dalam kelas, yaitu keyakinan kelas. Yang tadi ya, dari guru dari awal itu sudah disampaikan sehingga anak itu melaksanakan keyakinan bukan dari peraturan yang dibuat guru atau bukan terpaksa karena ini ada aturan, bukan, tapi kesadaran yang timbul dari diri anak karena mereka yang membuat, yang ya, karena anaklah yang membuat aturan atau keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian guru juga diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan pada siswa. Nah, saya sampaikan, ada yang sudah pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Oke, mau bantu lagi dari Zoe gantian barangkali? Boleh. Segitiga restitusi ini berbagi dari PKJI ya. Oh, yang lain dulu? Ada? Pernah mendengar segitiga restitusi? Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Betul ya Miss ya? Miss Abi salah. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah identifikasi data. Yang kedua, Miss coba lanjut lagi, lawan identifikasi prakteknya lawan kreatif. Miss, ya betul lanjut dulu, nanti di lantai jadi. Nah, coba tadi kan disiplin positif itu diantaranya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah keyakinan yang timbul dari diri sendiri untuk melaksanakannya, bukan berdasarkan dari dorongan orang lain. Disiplin positif hendaknya itu yang adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Karena kan anak yang membuat aturan, maka anak akan lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran. Yang kedua, disiplin yang bisa mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Yang kedua, karena keterpaksaan ya Bu ya. Jadi anak melakukan itu karena keinginannya, karena pemahaman dari dalam dirinya. Kemudian menumbuhkan kesadaran Bu. Lanjut. Kemudian motivasi. Nah, untuk menyadarkan keyakinan kelas ada motivasi perilaku manusia, diantaranya kita harus menghindari hukuman. Ada nama Bu, dulu kita pakai ada aturan, ada hukuman, ada penghargaan. Dulu kan itu ya, untuk mendisiplinkan itu ada aturan, ada hukuman, ada penghargaan. Kalau sekarang itu tidak boleh ada yang namanya hukuman. Kenapa? Karena disiplin positif itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Terkini kurang kali cek, ayo teman, mama gak boleh ketinggalan karena nanti takut hukum guru. Nah, itu tidak boleh ada pemahaman seperti itu. Jadi memang anak-anak itu paham dalam dirinya bahwa oh ini tanggung jawab aku harus ke sekolah tepat waktu. Kenapa anak bisa punya pemahaman? Karena tadi ada keyakinan yang dibuat di awal tahun ajaran. Kemudian yang kedua, harus menghindari anak untuk mendapatkan sebuah imbalan.
Bu, abi teh rada dua, ternyata sekarang ibu pengawas, abi lupi diletak. Kita itu tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak. Sementara ulama PKW tidak pernah lepas yang namanya penghargaan. Tapi berdasarkan teori sekarang, kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak. Kenapa? Katanya, karena dengan memberikan penghargaan, anak itu melakukan kegiatan positif karena ada motivasi lain, bukan karena kesadaran dari diri sendiri. Kalau nanti kumaha tur abi teh mangga tiap hari gitunya, kadang-kadang hadiah ujian. Makanya kemarin dari diskusi kami yang kita laksanakan dengan instruktur, boleh Bu disiasati. Caranya satu, misalkan kita memberikan pujian, tapi pujian itu tidak boleh dilakukan kepada salah satu orang. Kalau kita memberikan pujian harus kepada semua. Jadi tidak ada istilah anak anu kawilan-wilan lah, atau anak yang merasa gimana gitu semuanya. Yang kedua, pujiannya itu harus dilakukan secara kontinu. Tidak boleh hanya sesaat. Jadi misalkan ini hebat dapat juara, berarti itu motivasinya karena dorongan dari orang lain atau dorongan dari luar. Nah, kemudian yang ketiga, kita berlaku sebagai penghukum, tetapi itu tidak boleh. Di lapangan sok aya guru sebagai penghukum. Contoh, ih salah. Nah, kenapa salah? Itu sudah kita sebagai penghukum. Anak-anak terkenging nyebakeun salah. Tetapi bagaimana kita, contoh misalkan tadi anak disuruh menulis A, ternyata dia menulis B, maka kita tidak boleh menyebutkan ini salah, kenapa ini B, tidak boleh. Tapi anak pintar saya coba kan mengarahkan, ini kalau begini apa, kalau ini tegak di garis-garis langsung begini jadi apa. Tapi harus mengarahkan supaya anak menjadi paham, bukan menghakimi. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Lamun kurang disalahkan anak sok jadi ayah hukum. Kalau kita misalkan anak ada melakukan salah atau bertengkar dengan temannya, tiba-tiba anak sok jadi ngerasa salah, jadi sisi mengukur itu secara psikologi itu katanya tidak boleh. Kemudian pemantau dan manajer. Pemantau itu contohnya misalkan kayak tadi, anak-anak daftar kesiangan, besok tidak boleh kesiangan lagi ya, harus bangun pagi, harus berangkat ke sekolah mandi. Itu posisi sebagai pemantau. Jadi guru teh ngali-ngali ke murid anu daftar kesiangan langsung memponis bahwa anak datang kesiangan, besok tidak boleh kesiangan lagi ya. Nah itu posisi kita sebagai pemantau. Itu tetap masih kurang tepat. Yang tepat adalah kita harus sebagai manajer. Kumaha sebagai manajer teh? Ketika anak tadi datang kesiangan, kita tidak langsung menanyakan kenapa kamu kesiangan. Tidak. Tapi saya
masuk kelas, disuruh duduklah dulu, baru kita ditanya dulu, diingatkan dengan ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi anak teh oh iya, dulu keyakinan kelas kita buat bahwa kita tidak boleh kesiangan, bukan menghakimi, bukan menyalahkan, tetapi posisinya mengingatkan akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu contoh ketika posisi kita sebagai manajer kepada anak yang datang kesiangan. Baik Ibu, untuk sementara sampai di sini dulu, nanti kita disambung lagi. Nah, baik teman-teman semuanya, setelah tadi kita membahas tentang beberapa peran guru, di antaranya tadi ada sebagai yang pertama adalah kita sebagai manajer. Nah, keyakinan sekolah atau di dalam kelas, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau dalam kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan dengan murid. Keyakinan sekolah dalam kelas yang memunculkan sebuah pernyataan yang mudah diingat dan dipahami serta bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Dalam artian bahwa keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibentuk harus datang dari murid. Nah, guru di sini hanya untuk mengumpulkan atau memfasilitasi sehingga ketika kesepakatan dibuat oleh anak akan ada kesadaran dalam dirinya dan otomatis anak akan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ada masalah pada anak? Nah, tadi yang sudah kita sampaikan di awal bahwa kita akan melaksanakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di mana guru harus berperan sebagai manajer yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dari tindakan murid yang kurang baik menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, di antaranya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemudian budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu. Yuk. Nah, satu hal yang mengejutkan dan menarik perhatian saya adalah ketika mempelajari motivasi perilaku manusia, khususnya mengenai penghargaan. Saya tidak menyangka bahwa penghargaan yang sering dianggap sebagai alat motivasi yang positif ternyata bisa memiliki dampak negatif bagi murid. Penghargaan ternyata dapat merusak hubungan antar individu, mengurangi ketepatan dalam proses belajar, menurunkan kualitas hasil kerja, memadamkan kreativitas, dan bahkan berfungsi sebagai bentuk hukuman yang terselubung. Ini membuat saya berpikir lebih dalam tentang bagaimana pendekatan penghargaan yang seharusnya diterapkan agar benar-benar mendukung perkembangan murid secara holistik. Terlebih lagi bagi kami yang khususnya di taman kanak-kanak, di mana setiap hari kita menghadapi anak usia dini. Anak usia dini itu sangat erat sekali, sangat kental sekali dengan yang namanya pujian dan penghargaan. Bahkan setiap tindakan anak yang positif, guru itu sudah spontanitas selalu memberikan pujian. Ketika anak melakukan kegiatan yang positif, mendapatkan penghargaan. Bahkan seringkali kita mengikuti kegiatan perlombaan yang dimana kita selalu memberikan hadiah sebagai motivasi untuk peningkatan belajar atau peningkatan positif anak. Ternyata di sini disampaikan bahwa memberikan penghargaan ada dampak negatif untuk anak. Nah, bagaimana solusinya kita dapat memberikan motivasi supaya ini menjadi penghargaan buat anak? Kita bisa memberikannya motivasi
memotivasi penghargaan dengan cara memberikan penghargaan kepada semua anak, memberi pujian kepada semua anak, dan melakukan pujian atau penghargaan secara kontinu atau terus menerus, sehingga di sini tidak ada salah satu anak yang terpojokan atau anak merasa direndahkan. Nah, kemudian dari pengalaman yang terjadi di lapangan, saya mempunyai anak yang dia itu selalu marah, teriak-teriak ketika ada temennya yang otel kalau bahasa Sundanya, atau suka ada anak yang iseng. Nah, kemudian bagaimana saya melakukan segitiga restitusi, yaitu siswa yang saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian caranya bagaimana? Yang pertama, kita diajak ngobrol dengan anak. Karena ini anak TK, bukan seperti SMP, SMA yang begitu anak dipanggil bisa diajak ngobrol secara berdua. Ketika di TK mungkin rada susah. Karena apa? Karena anak ketika dia dipanggil secara khusus, kemudian kita ditanya berdua, anak itu akan muncul juga, kenapa Bu saya dipanggil? Terus anak itu bisa bertanya dalam hatinya, ada apa ya? Nah, kemudian yang dapat mengakibatkan segitiga restitusi itu susah dilaksanakan. Makanya kami selaku guru di Taman Kanak-kanak melakukan segitiga restitusi itu ketika kejadian itu terjadi. Maka spontanitas guru akan melakukan segitiga restitusi dengan menanyakan apa kejadiannya, kenapa, kemudian memotivasi anak, ada apa maksudnya, tindakan yang dilakukannya itu salah atau benar. Maka kita akan membuat anak memahami bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, sehingga ada tindakan yang dapat memperbaiki dari kesalahan yang dilakukannya. Seperti contoh kasus dari Ananda Arkan yang sering marah-marah, kita bisa lihat dalam video berikut ini. Nah, baik itulah tadi dari kasus segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ananda Arkan. Nah, memang kita belum full
full 100 karena tadi solusi yang dilakukan akan itu ada masukan dari ibu guru, belum atas kesadaran dari dirinya sendiri bahwa apa untuk memperbaiki kesalahannya. Cuma karena di sini memang keterbatasan anak usia dini, apalagi ini usia 4 tahun, belum bisa sepenuhnya anak mengungkapkan pendapat atau solusi dari dirinya. Nah, kemudian di sini ada satu lagi kasus di mana anak ini dia sering tantrum ketika memang ada kekecewaan dari dirinya, terutama dia protes emosional atas dirinya kepada orang tua yang dialami oleh Ananda Sadzia. Kita bisa lihat video ini. Ananda Sadzia ini sering sekali melakukan kegiatan tantrum, maka ketika anak ini mengalami tantrum, kita sengaja itu sebagai guru membiarkan anak terlebih dahulu. Kita membiarkan anak dulu mengeluarkan emosinya sampai tantrumnya mereda. Ketika sudah tantrum mereda, barulah kita sebagai guru bisa diajak ngobrol. Karena ketika sedang tantrum, guru mengajak bicara pun dia ini tidak bisa connect dan tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan, sehingga komunikasi tidak bisa terjalin. Akhirnya ketika sudah mereda tantrum, kita baru berbicara, kita memberikan pemahaman bahwa orang tuanya tidak datang ke sekolah itu karena punya aktivitas harus menjaga adiknya, orang tua di rumah karena ada pekerjaan yang lainnya, sehingga anak akan ada kesadaran bahwa oh iya, ternyata ibuku tidak datang ke sekolah itu karena ada kesibukan lainnya. Dan setelah itu, karena anak yang tantrum tidak bisa untuk validasi, maka kita akan melakukan segitiga restitusi pun kepada orang tua untuk membantu validasi data pada anak nanti ketika di rumah. Nah, tadi sudah kita lakukan kegiatan diskusi. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Ibu pun tertawa terus ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Fadila, guru pendamping yang mengajar di kelompok ATK Ataqwa rekan sejawat Ibu Helmi Hermawati SPDI yang sedang mengikuti CGP Angkatan 11. Dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Hermi mengenai disiplin positif dan segitiga restitusi itu sangat membantu saya, terutama dalam penerapan untuk kegiatan belajar mengajar. Selamat dan sukses untuk Ibu Hermi. Semoga dalam CGP ini Ibu Hermi diberikan kelancaran dan kemudahan, dan juga ilmu yang didapat dari CGP ini dapat memberikan dampak positif bagi sekolah khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.